salam dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya Rio Yonatan dalam pembahasan soal-soal UPPPG khusus guru SLB. Kali ini kita masih membahas di modul yang kelima profesional, tapi kali ini kita bahas yang KB kedua. Baik, langsung saja Bapak Ibu, kita akan coba di soal tes formatif yang pertama. Yang pertama adalah ciri-ciri program kebutuhan khusus pengembangan diri dan gerak dirancang dan dilaksanakan berdasarkan. Bapak Ibu bisa cek yang mana di dalamnya ada A. Kompetensi inti dan kompetensi dasar, B. Jenjang kelas dan satuan pendidikan, C. Umur anak, D. Hasil asesmen anak, atau E. Aktivitas anak. Secara logika, program kebutuhan khusus untuk pengembangan diri dan gerak itu memang didasarkan adalah hasil asesmen. Jadi dari hasil asesmen tadi baru kita bisa merancang sebuah program kebutuhan khusus. Di logikanya seperti itu bisa digunakan. Lalu soal nomor 2, alasan pentingnya usaha bantuan tunadaksa melalui program kebutuhan khusus adalah juga di halaman 6 Bapak Ibu. Di sini yang menjadi jawabannya adalah agar anak dengan hambatan motorik bisa mandiri. Lalu kenapa yang lain tidak bisa menjadi jawaban? Sebetulnya analoginya gampang. Di sini yang A, agar anak dengan hambatan motorik bisa berjalan. Tunadaksanya kalau yang mengalami ketunadaksaan di tangan bagaimana? Apakah ini bisa menjadi satu jawaban? Kan tidak. Yang B, agar anak dengan hambatan motorik bisa berdiri. Kembali lagi, apabila dia permasalahan di tangan bagaimana? Apakah sesuai? Yang D, agar anak dengan hambatan motorik bisa ikut kerja bakti di masyarakat. Sebetulnya intinya sedetail itu akan dilakukan, tapi sepertinya jawaban yang diminta bukan itu gitu. Dan E, anak dengan hambatan motorik bisa bergerak. Nah, bisa bergerak sendiri itu adalah bagian dari anggota gerak. Lalu yang menjadi tujuan pentingnya adalah yang jelas C. Kenapa C? Karena dia diharapkan anak-anak yang mengalami hambatan motor ini bisa mandiri tanpa butuh ketergantungan dengan orang lain. Itu yang menjadi alasan lebih tepatnya. Soal nomor 3, konsep dasar pengembangan diri berfokus pada, Bapak Ibu cek di halaman 10 ya nanti. Yang B, kemampuan bersosialisasi dan merawat diri. Jadi konsep dasar pengembangannya berfokus kepada apa? Apakah untuk kemampuan bersosialisasi? Apakah untuk pengembangan kemampuan berkomunikasi, sosialisasi, dan merawat diri? Atau pengembangan kemampuan menolong diri? Atau E, kemampuan merawat dan mengurus diri? Jawaban yang tepat ada di A, karena di sana langsung komplit Bapak Ibu. Di sana ada kemampuan menolong, merawat, mengurus diri, sosialisasi, dan komunikasi. Itu untuk jawaban yang nomor 3. Lanjut ke nomor 4, anak dengan hambatan motorik mengalami hemiplegia. Ia membutuhkan latihan gerak yang termasuk dalam program. Bapak Ibu, ada baiknya kita mengetahui dulu konsep dari pertanyaannya, yaitu apa yang menjadi kunci dari hemiplegia. Hemiplegia itu sama artinya dengan stroke. Bapak Ibu pernah lihat orang yang mengalami stroke tentunya ya. Jadi Bapak Ibu akan melihat orang yang mengalami stroke itu apakah mengalami pelemasan otot atau dia mengalami kelemahan otot, atau dia mengalami kelainan sendi, atau dia mengalami kekakuan otot. Jadi harus jelas, stroke itu adalah mengalami pelemahan otot. Jadi Bapak Ibu kan sering lihat kalau yang stroke itu kan biasanya tangannya sebelah kiri atau sebelah kanan tuh turun sebelah. Nah itu yang namanya bisa dikatakan sebagai pelemahan otot. Jadi kita harus menguatkan. Nah kuncinya ada di halaman 17, yaitu penguatan otot. Baik, lanjut nomor 5. Anak dengan hambatan motorik yang membutuhkan program melalui latihan penguatan otot adalah anak-anak berikut ini, kecuali. Nah, Bapak Ibu cek di halaman 17, tapi bisa dicek juga di sini. Yang ada di jawaban opsi A sampai E, kecuali skoliosis, itu yang diserang adalah otot. Skoliosis itu Bapak Ibu bisa pernah ketemu dengan orang yang badannya
berbentuk huruf S ya, tapi bukan S-nya ke depan ke belakang, tapi ke samping kiri kanan. Kayak apa ya, huruf S lah gitu. Jadi skoliosis yang diserang adalah tulang bagian belakangnya. Sedangkan poliomyelitis itu adalah otot, muscular dystrophy progressiva juga otot, hemiplegia juga otot, dan paraplegia juga otot. Cek di halaman 17 ya Bapak Ibu untuk nomor 5. Lanjut nomor 6. Makna terapeutik dari kegiatan bermain menendang bola kaki adalah untuk melatih. Jadi kata kuncinya ada melatih kekuatan otot. Lalu ada di halaman 25. Lalu apakah A keseimbangan? Keseimbangan bukan latihan untuk kekuatan otot. Lalu kemampuan sendi juga jauh sekali dengan kekuatan otot. Kemampuan koordinasi itu juga tidak berkaitan secara langsung. Kelenturan otot ini sebagai bentuk kekakuan. Jadi antara kekakuan dengan lemah itu kan beda. Jadi yang dilatih adalah bagaimana dia bisa menguatkan otot-ototnya melalui kegiatan terapeutik bermain bola kaki. Begitu. Nomor 7. Tari topeng termasuk dalam jenis permainan yang bermakna. Bapak Ibu bisa cek halaman 24, tapi akan saya coba bantu jelaskan. Permainan peran yaitu mengarahkan pada profesi. Jadi kata kuncinya tari topeng ya. D. Bermain permainan prestasi berfokus pada kelebihan, kekuatan, dan penyaluran emosi. Sedangkan C. Permainan konstruktif, permainan yang menghasilkan bentuk bangunan. B. Permainan destruktif, permainan yang menumpahkan kekesalan hati. Sedangkan tari topeng, permainan bermakna yaitu permainan gerak dan fungsi. Ada di halaman 24, jawaban lebih tepatnya. Lanjut di halaman nomor 8. Seseorang anak tunadaksa mengalami hipertonus, pemendekan urat di sekitar sendi, sehingga kelihatan susah menggerakkan organ gerak. Menurut Anda, program pengembangan gerak apa yang dibutuhkan? Jadi pemendekan urat Bapak Ibu ya di sekitar sendi. Jadi saya susah untuk melakukan penggerakan. Biasanya orang-orang yang mengalami hipertonus atau pemendekan urat ini pasca operasi di bagian lutut misalnya gitu, dia biasa mengalami hipertonus. Bisa cek di halaman 19. Tapi di sini ada dua jawaban yang membingungkan, bisa menjadi salah satu jawaban juga. Dua-duanya bisa menjadi jawaban. Program latihan berdiri tidak, karena latihan berdiri itu malah dia hipotonus jadinya, pemendekan otot. Kalau dia menekuk, dia baru melatih untuk pengembangan menggerakkan organ geraknya tadi, itu baru bisa untuk melatih supaya uratnya tadi kembali fleksibel. Sedangkan B, latihan penguatan otot, sama juga, dia bukan masalah pada penguatan tapi latihan pada kelenturan uratnya tadi, lebih memanjang. Latihan pelemasan ini bisa jadi salah satu opsinya juga. Lalu mengembangkan kemampuan koordinasi tidak ada hubungannya, bisa kita coret. Dan yang E, mengembangkan kemampuan gerak. Jadi sepertinya program pengembangan gerak apa yang dibutuhkan, ada dua pilihan opsi, bisa digunakan C, bisa digunakan E. Tapi kalau saya pribadi cenderungnya adalah mengembangkan kemampuan gerak, karena di sini ada kata kuncinya Bapak Ibu. Kata kunci yang ada di sini yaitu program pengembangan gerak apa saja yang dibutuhkan. Nah, di sini saya mau coba untuk mengembangkan kemampuan gerak. Baik, lanjut nomor 9. Agar gerakan anak dapat menuju sasaran sesuai dengan isi perintah, maka mereka perlu latihan kegiatan-kegiatan yang berfungsi untuk. Nah, di sini kata kuncinya adalah gerakan anak dapat tepat menuju sasaran. Jadi begitu ya, anak dapat tepat menuju sasaran sesuai dengan isi perintah. Kata kuncinya di sana. Lalu
Apakah kegiatan melemaskan otot dan sendi serta koordinasi gerak? Ya, ini jawabannya yang tepat. Kenapa? Karena ketika kita melakukan kegiatan sesuai dengan perintah, itu adalah kegiatan yang menuju melemaskan otot sendi serta koordinasi gerak. Kenapa? Dia menuju sasaran. Kata kuncinya ada di sini, Bapak Ibu. Menuju sasaran, berarti dia butuh koordinasi gerak. Nah, lalu melemaskan otot, jadi mereka agak karena menuju sasaran latihan. Jadi dapat tepat menuju sasaran perintah. Jadi mereka harus entah itu jalan dan lain sebagainya, itu adalah kegiatan yang khusus untuk melemaskan otot serta koordinasi gerak. Itu untuk nomor 9, Bapak Ibu. Lalu untuk soal nomor 10, berikut ini bukan salah satu prinsip dasar pengembangan gerak anak dengan hambatan motorik adalah. Nah, Bapak Ibu bisa cek di A. Gerakan pasif, B. Gerakan aktif, C. Gerak bebas, D. Gerakan lokomotif, atau E. Gerakan terkontrol. Ini sesuai dengan teoritis, dia jawabannya adalah gerak bebas. Baik Bapak Ibu, demikian pembahasan soal dari modulnya yang ke-5 profesional, KB-nya yang kedua. Semoga video ini bermanfaat. Salam hormat kepada Bapak Ibu guru semua. Aku, kamu, kita setara.